Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malaikat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan perspektif Islam dalam memandang tetangga atau tetangga dalam perspektif Islam. Kalau kita berbicara soal tetangga, sebenarnya kita perlu ada penyamaan sudut pandang. Para ulama sudah memberikan suatu gambaran. Yang dimaksud tetangga itu siapa? Nah, dalam pandangan ulama ini banyak berbeda pendapat atau khilaf dalam pandangan soal tetangga. Ada tetangga yang dimaksudkan oleh ulama itu adalah jamaah sholat subuh yang bersama-sama. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 40 rumah setiap sisi, depan, samping kanan, samping kiri, samping belakang. Ada yang mengatakan 10 rumah di setiap sisi, depan 10, kiri 10, belakang 10, kanan 10. Sehingga jumlahnya 40. Ada yang mengatakan 10 yang ada di sekitar, sehingga banyak perbedaan. Tapi kita yang lebih enak dalam melihat pemahaman tetangga ini, kita bisa menukil pendapatnya ulama yang bernama Nasiruddin Al-Albani. Yang dimaksud tetangga itu adalah kebiasaan yang diakui oleh masyarakat yang berlaku di sekitarnya. Itulah yang disebut tetangga. Tetangga di dalam Islam sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang tetangga. Bahkan Rasulullah sendiri pernah dinasihati oleh malaikat Jibril mengenai tetangga. Sehingga Rasulullah berpendapat seakan-akan tetangga itu mendapatkan warisan. Betapa pentingnya dalam kehidupan Islam bertetangga. Di antaranya adalah disebutkan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro." Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Muliakan. Fal yukrim. Jadi muliakan. Dengan demikian kita punya kewajiban untuk bagaimana kita bisa berbuat baik dengan tetangga. Kemudian lebih jelas dan tegas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya sampai diulang 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Wa may ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqo. Sungguh tidak beriman. Sampai 3 kali. Sungguh tidak beriman. Sungguh tidak beriman. Ciri khas setiap pengulangan 3 kali itu betul-betul penekanan yang sangat tinggi. Sungguh tidak beriman. Sungguh tidak beriman. Sungguh tidak beriman. Siapa itu wahai Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Bawaik itu adalah kekejiannya,
kedolimannya, kejahatannya, sehingga tetangga itu merasa tidak aman. Jadi kalau tetangga ada merasa tidak aman dengan kehadiran kita, berarti kita itu masih belum beriman. Jadi ini indikator juga, karena itu kita harus selalu introspeksi diri kita. Bagaimana kita? Apakah kita itu dengan tetangga sudah baik, atau kita itu masih ada iri, dengki, hasud, dendam? Nah, kita harus, percuma kita rajin ke masjid kalau dengan tetangganya tidak nyapa, dengan tetangganya ngerasani. Nah, di sini perlunya kita harus benar-benar menjaga hubungan interaksi kita dengan tetangga. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, si fulana malam hari rajin sholat lail, siang hari puasa, ya, tetapi lisannya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Qala la khaira fiha hiya finnar. Rasulullah bersabda, qala la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi orang itu, neraka tempatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Bahkan juga Rasulullah mengingatkan kita, bukan mukmin orang yang kenyang sedang tetangganya kelaparan. Jadi inilah pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai kita baik dengan orang jauh di RT yang lainnya, di kawasan yang lainnya, tapi dengan tetangganya tidak mengenal, tidak dekat, bahkan bermusuhan. Banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Banyak terjadi, sehingga indikatornya itu kita bisa sebagai seorang lelaki, sebagai pemimpin rumah itu bisa tahu bagaimana keadaan istri kita itu baik apa tidak dengan tetangga. Indikatornya sederhana. Kalau berbagi makanan jauh sekali, mungkin jaraknya di luar jangkauan tetangga 20 rumah lebih, dia ateri. Jarak 2 atau 3 rumah tidak diateri. Kalau ditanyai kenapa? Aku enggak seneng karo iku, lopo tak teri. Lah ini bagaimana? Kewajiban suami mengingatkan. Suka atau tidak suka, karena itu tetangga harus dihapus perasaan iri, benci, dendam. Nah, ini adalah introspeksi kita. Ya, inilah yang perlu kita pahami, bahwa mari kita jaga. Kita rajin sholat, kita rajin tahajud, kita rajin puasa, kita senantiasa datang ke masjid. Koreksi diri kita, bagaimana kita terhadap tetangga. Kita bisa mengambil yang 40 rumah kanan kiri depan belakang, bisa mengambil 40 rumah sekitarnya, atau menurut Nasiruddin Al-Albani yang dimaksud dengan tetangga, bagaimana kebaikan kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.